Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Ferdiansyah, ingin membuat video praktik peradilan pidana NIM 05005747. Ingin membuat video tentang praktik peradilan pidana. Kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Bumi bernama Bebek berusia 19 tahun merupakan korban tewas dibunuh teman karibnya sendiri yang bernama Ayam yang berusia 23 tahun sebagai pelaku. Terjadi pada Rabu tanggal 2 Februari 2024 di indekos korban. Ayam kemudian ditangkap oleh Polres Metro Jaya, Lampung pada tanggal 4 Februari 2024. Keduanya diketahui merupakan mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Bumi. Di tempat kejadian perkara TKP pembunuhan ada barang-barang milik korban yang diambil dengan pelaku. Penemuan jenazah korban bermula ketika keluarga tidak bisa dihubungi oleh korban sudah hampir 2 minggu tidak ada kabar. Berdasarkan keterangan dari beberapa tetangga kos korban, mereka melihat korban sering pergi dan bersama dengan pelaku dan beberapa kawan lainnya. Terkadang kawannya si beruang yang merupakan kekasih korban. Beberapa tetangga kos juga memberikan keterangan bahwa korban juga seringkali mengajak beruang menginap di kos kamar korban. Kemudian setelah diperiksa CCTV dan keterangan saksi di kos korban, akhirnya polisi menetapkan Aim sebagai pelaku pembunuhan dan kepolisian menyertakan bahwa pelaku pembunuhan dikarenakan faktor motif iri dan ekonomi, 2 pelaku iri dengan kesuksesan korban yang terlilit bayar kos serta pinjol, 3 pembunuhan dilakukan oleh pelaku terinspirasi film Narcos di Netflix sebelum melakukan aksinya. 4. Namun pelaku sudah menyimpan pisau lipat di jok motornya. Setelah tiba di kosan korban, pelaku mengambil pisau lipat dan memasukkan ke saku celana. 5. Pelaku sempat berpura-pura hendak pulang lalu mengeluarkan pisau dan musik korban. 6. Setelah dicek di kamar kos, pelaku korban mau ngobrol. Pada saat pelaku mau pulang, pelaku langsung mengeluarkan pisau dari kantong celananya. 7. Korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan pelaku. Berdasarkan kronologi kasus tersebut, analisa delik pasal mana yang KUHP yang tepat untuk kasus tersebut? Jawabannya, pasal yang diterapkan yaitu pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana karena pelaku sedang menyiapkan pisau dan berniat. Dan pelaku juga mengambil barang korban, bisa ditambahkan pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan. Dan serta buatkan surat kuasa yang ditunjukkan oleh sebagai penasihat hukum si Ayam. Surat kuasa khusus pidana yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Mei 2000, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Kenangan nomor 45 Lampung. Selanjutnya disebut pemberi kuasa, dengan ini memberi kuasa kepada nama Niko Ferdiansyah SH, pekerjaan advokat, alamat di Kota Bandar Lampung. Surat khusus, dengan ini mendampingi saya dalam perkara pidana pembunuhan terhadap Bebek yang terjadi pada tanggal 2 Februari 2024 di Lampung. Penerima kuasa berhak mendampingi saya saat pemeriksa polisi, jaksa, sidang, memberi pembelaan hukum, menentang dan menerima berkas perkara, serta mengajukan saksi dan bukti, dan melakukan langkah hukum lainnya untuk membela saya. Demikian surat kuasa ini diberikan untuk dipergunakan sebagai semestinya, disertai dengan hak retensi baik sebagian maupun keseluruhan. Penerima kuasa Niko Ferdiansyah SH, Lampung 12 Mei 2000. Pemberi kuasa Ayam. Tugas 2. Tugasnya disuruh mengembangkan BAP atau berita acara pemeriksaan tersangka. Nomor BAP _34
Reskrim. Pada hari ini, Jumat, tanggal 4 Februari 2024, pukul 2 WIB, bertempatan di ruang unit reserse kriminal Polres Metro Lampung, saya, nama penyidik Niki Firdiansyah, pangkat atau NRP Inspektur 1 Polisi, NRP 77012345, jabatan penyidik reserse kriminal Polres Metro Lampung. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik _45 _2 Reskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang diduga dalam sebagai tersangka. 1. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2000, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Selanjutnya disebutkan sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan ini didasarkan pada keterangan investigasi sebagai berikut. Pernyataan 1. Penyidik, apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Tersangka, ya, saya mengetahui. Saya diperiksa karena saya telah membunuh teman saya yang sendiri yang bernama Bebek di kosan pada tanggal 2 Februari 2024. Pernyataan kedua. Penyidik, ceritakan kronologi kejadian. Tersangka, di hari Rabu tepatnya tanggal 2 Februari 2024 sekitar jam 19.00 WIB, saya datang ke kosan korban di daerah Cisarua dengan alasan ingin meminjam uang. Kami sempat mengobrol di dalam kamar. Saat itu saya membawa pisau lipat yang sebelumnya saya simpan di dalam jok motor. Ketika korban menolak memberi pinjaman uang dan berkata dengan nada mengejek, saya terbawa emosi. Saat korban hendak keluar kamar, saya mengeluarkan pisau dari sak celana dan langsung menusukkannya ke leher dan dada korban beberapa kali hingga dia jatuh ke lantai. Pernyataan 3. Penyidik, dari mana saudara mendapatkan alat untuk membunuh korban tersebut? Tersangka, pisau lipat itu saya beli sendiri sekitar 2 minggu sebelumnya di sebuah toko alat outdoor di daerah Bandar Lampung. Saya memang sudah menyimpan di motor dan berniat untuk menakuti korban jika dia menolak membantu saya. Pernyataan 4. Penyidik, apa motif saudara melakukan pembunuhan? Tersangka, saya merasa iri karena korban lebih sukses dan banyak uang. Sementara saya terlilit bayar kosan dan menunggak dan hutang pinjol. Saya juga merasa marah karena korban sering merendahkan saya dan menolak membantu saya secara keuangan. Pernyataan 5. Penyidik, apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal dunia? Tersangka, setelah saya yakin korban tidak bernyawa, saya awalnya panik. Lalu saya mengambil plastik besar dan spray dari kamar korban. Kemudian membungkus jasadnya dan juga saya menaburkan pengawet dan pewangi ruangan agar jasad tidak cepat membusuk dan bau jasad tidak tercium oleh tetangga. Pernyataan 6. Barang apa saja yang saudara ambil dari korban? Tersangka, saya mengambil laptop MacBook, dompet berisi uang tunai dan kartu identitas serta ponsel iPhone milik korban. Gunanya barang tersebut direncanakan untuk saya jual dan membayar hutang pinjol serta membayar kosan yang saya yang menunggak. Pernyataan 7. Apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini? Tersangka, tidak ada. Saya melakukannya sendiri tanpa bantuan siapapun. Tidak ada lain yang mengetahui rencana saya. Pernyataan 8. Penyidik, dari mana saudara mendapatkan ide melakukan perbuatan ini? Tersangka, saya terinspirasi dari nonton serial Narcos di Netflix. Dalam film itu ada adegan pembunuhan yang dilakukan dengan cepat dan jenazah disembunyikan. Dari situ saya terpikir cara membungkus jasad agar tidak ketahuan. Pernyataan 9. Penyidik, bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya? Tersangka, si korban sempat melawan, dia menggigit tangan saya dan berteriak minta tolong karena panik. Saya terus menikam bagian leher dan dada korban sampai dia berhenti bergerak. Setelah itu saya duduk sebentar di lantai dan baru sadar apa yang saya lakukan. Penutup. Demikian
Berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya setelah dibacakan kembali kepada tersangka. Ia menyatakan telah memahami isi keterangan serta menandatangani BAP ini tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Dibuat di Bandar Lampung tanggal 4 Februari 2024. Penyidik Niko Ferdiansyah, tersangka Ayam. Tugas 3. Disuruh membuat surat dakwaan. Surat dakwaan nomor Reg detik perkara PDM strip 15/2/2024 LPG. Demi keadilan bersama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang bertentangan di bawah ini. Nama Niko Ferdiansyah SH, pangkat NIP Jaksa Pertama, NIP 199801012020011001. Jabatan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Metro Lampung, sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan nomor BAP 34-2/2024 dengan ini mendakwa identitas terdakwa, nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2000, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, kerjaan mahasiswa Universitas Bumi, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Selanjutnya disebutkan terdakwa. Dakwaan tunggal bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempatan di kos korban daerah Cisoro, Bandar Lampung dengan segalanya telah merampas nyawa orang lain, yaitu korban yang bernama Bebek 19 tahun, mahasiswa Universitas Bumi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menusuk leher dan dada korban menggunakan pisau lipat yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah korban meninggal dunia, terdakwa membungkus jasad korban plastik besar dan spray, menerapkan pengawet dan mewangi ruangan untuk menutup bau, serta mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit iPhone, 1 unit MacBook, dan 1 unit dompet berisi uang tunai dan kartu identitas. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara rencana terlebih dahulu, karena 1. Sebelumnya datang ke tempat korban, terdakwa telah menyimpan pisau lipat dalam jok motor. 2. Terdakwa telah menyusun niat dan motif karena merasa iri terhadap korban serta terlibat masalah ekonomi. 3. Terdakwa pura-pura berkunjung dan berbincang kepada korban untuk memancing kesempatan melakukan aksinya. Dengan demikian, perbuatan terdakwa merupakan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kesimpulan bahwa berdasarkan alat bukti berupa berita acara pemeriksaan tersangka, 2 keterangan saksi, 3 barang bukti berupa pisau lipat, plastik dan barang milik korban, 4 hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lampung. Maka jaksa penuntut umum menyatakan cukup bukti untuk menuntut terdakwa Ayam yang perbuatannya sebagaimana diuraikan di atas. Maka terhadap terdakwa Ayam, jaksa penuntut umum dakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut. 1. Primer Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. 2. Subsidiar Pasal 338 KUHP JO atau nomor Pasal 365 Pasal ayat 1 KUHP pembunuhan disertai pencurian dengan kekerasan. Itu terekam di Bandar Lampung pada tanggal 10 Februari 2024. Jaksa penuntut umum Niko Ferdiansyah. Tugas keempat, yaitu surat ekspeksi atau nota keberatan. Nomor perkara PDM strip 45-2/2024/PN Bandar Lampung. Kepada yang terhormat
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. 1. Identitas penasihat hukum yang bertentangan di bawah ini. Nama: Nike Ferdiansyah. Pekerjaan: advokat atau penasihat hukum. Alamat kantor: Jalan Telani Pura, Jambi. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai alamat kantor di Bandar Lampung. Bertindak untuk dan atas nama sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama lengkap: Ayam. Tepat tanggal lahir: Lampung 12 Januari 2000. Umur 23 tahun. Pekerjaan: mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta. Alamat: Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal sesuai dengan nomor kuasa awal sesi 1, dengan ini mengajukan ekspeksi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDM strip 45 2 2024 PN Bandar Lampung tertanggal yang disesuaikan dengan tanggal dakwaan pada sesi 3 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dasar ekspeksi. Keberatan formil. 1. Dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP, namun uraian yang disajikan hanya beberapa fakta yang bahwa terdakwa membawa pisau lipat di dalam jok motornya, kemudian berbincang dan langsung menikamnya. 2. Perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas mengandung unsur rencana matang sebelum pelaksanaan perbuatannya, itu adanya jarak waktu cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan pembunuhan agar dapat berpikir tenang. 3. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak mengurangi kapan, di mana dan bagaimana rencana pembunuhan itu disusun. A. Surat dakwaan kabur atau obscure libel. Identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebut adanya barang bukti berupa laptop, dompet, dan ponsel korban. Namun perbuatan ini tidak dapat diuraikan secara terpisah sebagai tindakan pidana. Di kasus ini merupakan motif akibat atau tindakan pidana. 1. Keberatan material. A. Unsur perencanaan pada pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pidana pembunuhan spontan pada pasal 338 KUHP. 2. Tidak dapat fakta yang menunjukkan adanya rentang waktu yang cukup antara niat yang matang. 3. Menyimpan pisau di dalam motor serta dapat dipandang sebagai alat pembunuhan. B. Motif iri ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa motif iri dan kesulitan ekonomi sebagai dasar pembunuhan. 2. Motif ini menjelaskan latar belakang, sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 KUHP adalah motifnya. 3. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa pengadilan perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan ekspeksi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk keseluruhannya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDM 45/2/2024 PN Bandar Lampung batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintah jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian ekspresi ini diajukan atas perhatiannya kebijakan Majelis Hakim yang mulia. Kami mengucapkan terima kasih. Bandar Lampung 20 Februari 2024. Penasihat hukum terdakwa Nike Ferdiansyah. Tugas 5 yaitu putusan selah, amar putusan selah nomor 45/PID/B/2024/PN Bandar Lampung. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pengadilan
Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa. Nama: Ayam. Tempat tanggal lahir: Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun. Pekerjaan: mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta. Alamat: Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Telah membaca: 1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. 2. Surat ekspresi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tanggal 20 Februari 2024. 3. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atau ekspresi penasihat hukum terdakwa tertanggal 23 Februari 2024. Telah mendengar: 1. Keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai ekspresi yang diajukan. 2. Pendapat Jaksa Penuntut Umum yang pada pokok menolak ekspresi dan memohon agar ekspresi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang: 1. Bahwa ekspresi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa pada pokok yang menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur karena tidak jelas mengenai uraiannya unsur dengan rencana lebih dahulu, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP. 2. Majelis hakim setelah mempertimbangkan dengan seksama berpendapat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memahami syarat formil dan material sebagaimana yang dapat dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP karena telah memuat identitas lengkap terdakwa. 3. Bahwa mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu serta berkaitan antara niat pelaku, alat yang digunakan, dan akibat perbuatan adalah bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. 4. Bahwa oleh karena itu ekspresi penasihat hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan harus keseluruhannya. Mengingat pasal 143 ayat 2 hukum huruf A dan B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP dan ketentuan hukum acara pidana lainnya yang berlaku. Mengadili: 1. Menolak ekspresi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ayam untuk keseluruhannya. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor TT perkara PDM strip 45-2-2024 PT Bandar Lampung telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Pemerintah agar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. 4. Memerintah agar perkara ini tetap dilanjutkan sebagaimana agenda pembuktian di sidang berikutnya. 5. Membebankan biaya perkara akan ditetapkan dalam putusan akhir. Demikian putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024. Kami Majelis Hakim terdiri dari Niko Ferdiansyah serta diucapkan persidangan yang terbuka umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa, penasihat hakim, penasihat hukumnya. Tugas 6 yaitu tentang barang bukti. Soal 1. Berdasarkan kasus tersebut, manakah yang dinamakan barang bukti dan mana saja yang disebutkan alat bukti dalam peradilan pidana? Jawaban: dalam kasus pembunuhan mahasiswa bebek oleh Ayam, barang bukti adalah benda-benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Contohnya yaitu pisau lipat yang digunakan untuk membunuh korban, serta laptop, dompet, dan ponsel korban yang diambil pelaku, serta plastik, spray, dan pengaruh ruangan yang digunakan untuk menyembunyikan mayat. Semua benda tersebut ditemukan di tempat kejadian perkara dan disita oleh pihak kepolisian. Sedangkan alat bukti merupakan segala sesuatu yang secara hukum dapat membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan sebagaimana yang diatur pada pasal 184 KUHP yang berupa rekaman CCTV, keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan dakwa. Soal kedua,
Apakah barang bukti pada kasus tersebut dikonversi menjadi alat bukti dan bagaimana caranya? Jawaban: barang bukti dapat dikonversi sebagai alat bukti secara tidak langsung dengan cara melalui pemeriksaan dan dituangkan dalam bentuk berita acara, laporan, atau hasil laboratorium forensik yang kemudian menjadi alat bukti surat atau petunjuk. Pada kasus ini, pisau lipat yang ditemukan di TKP tidak otomatis menjadi alat bukti, tetapi setelah diperiksa dan ditemukan sidik jari pelaku, hasil pemeriksaan tersebut menjadi alat bukti sebagai surat. Begitu pula dengan rekam CCTV, hasil pengamatan dan rekaman itu dapat dijadikan sebagai alat bukti penunjuk. Dengan begitu, barang bukti berperan untuk pendukung terbentuknya alat bukti yang sah secara hukum, dan keduanya saling melengkapi dalam proses pembuktian di pengadilan pidana. Dan tugas ketujuh, yaitu surat tuntutan nomor reg perkara PDM sekian 45/2/2024/PN Bandar Lampung. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. 1. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwa bahwa terdakwa Ayam didakwa dengan surat dakwaan nomor reg perkara PDM /45 /2024/PN Bandar Lampung dengan uraian dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP barang siapa yang berbunyi: barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP berdasarkan barang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan ahli rekam CCTV, sistem elektrum, serta barang bukti dari fakta bahwa 1. Bahwa benar korban bebek yang berusia 16 tahun ditemukan meninggal dunia di kamar kos dalam kondisi terbungkus plastik, spray, dan tabir pengawet serta wangian. 2. Bahwa benar terdakwa terakhir melihat bersama korban sebelum kejadian. 3. Bahwa benar terdakwa sebelumnya telah menyiapkan pisau lipat. 4. Bahwa benar terdakwa menusuk korban ke bagian leher dan dada secara berulang. 5. Bahwa benar terdakwa mengambil laptop, MacBook, dompet, dan ponsel milik korban. 6. Bahwa motif korban terdakwa adalah iri hati, faktor ekonomi, dan terinspirasi dari film Narcos. 1. Analisis yuridis. 1. Pada unsur pasal 340 KUHP, tindak pidana pembunuhan berencana berupa barang bukti: barang siapa yang berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti bahwa pelaku adalah terdakwa Ayam. 2. Dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, terdakwa telah menyiapkan pisau dan secara sadar menusuk korban. Dengan uraian atau res actus, perbuatan tersebut dilakukan: A. Menyiapkan pisau sebelum bertemu korban. B. Berpura-pura hendak pulang untuk mengelabui korban. C. Lalu mengambil pisau dan menikam korban. D. Mengakibatkan kematian korban dibuktikan dengan visum et repertum dan fakta luka tusukan pada leher korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. 2. Unsur pasal 338 KUHP atau pembunuhan biasa berupa barang siapa, yakni terdakwa Ayam, dengan sengaja perbuatan dilakukan dengan cara menusuk tubuh korban menggunakan pisau lipat secara berulang. C. Mengakibatkan korban meninggal dunia serta hasil visum dan TKP. Berdasarkan hal demikian, dikosongkan pasal 338 KUHP juga terpenuhi, namun karena dakwaan primer dan telah terbukti, maka dakwaan sebenarnya tidak diterima lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
1. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa sangat kejam dan tidak berkemanusiaan. 2. Terdakwa merencanakan pembunuhan sebelumnya. 3. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan. 4. Terdakwa menghilangkan nyawa korban. 5. Terdakwa berupaya menghilangkan jejak. 6. Terdakwa mengambil barang-barang milik korban. 2. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa mengakui perbuatannya bersikap kooperatif dalam persidangan. 1. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum mohon agar kepada Majelis Hakim Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhi putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 310 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kurungan pidana penjara selama 20 tahun kepada terdakwa. Menetapkan barang bukti berupa 1. 1 buah pisau lipat. 2. 1 unit laptop MacBook. 3. 1 unit dompet. 4. 1 unit ponsel. 5. Berupa plastik besar, spray pewangi dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Penutup. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya. Bandar Lampung, 20 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Niko Firdiansyah, NIP 123456789. Sekian tugas yang sudah saya kerjakan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.